Seorang pejabat dengan kekuasaannya, dia nikmati kekuasaannya itu dan dia gunakan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya, untuk memajukan bangsanya, maka itu menjadi amal yang luar biasa bagi sang pemimpin. Polda Sumut kembali menyita aset milik bandar judi online Apin BK di Kabupaten Deli Serdang berupa 2 rumah mewah senilai 51 miliar rupiah. Pengelolaan keuangan yang konsumtif membuat generasi muda terlilit utang dan berujung berurusan dengan pinjaman online. Pengajuan pinjaman dengan waktu singkat tanpa syarat rumit membuat pinjol menjadi sangat populer dan berkembang cepat di kalangan generasi muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, video singkat yang tadi kita saksikan kiranya cukup membuka mata kita bahwa demikian banyak kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat karena fenomena sosial yang sangat destruktif. Ada kesenangan yang sekarang menjadi tren di tengah masyarakat. Anak-anak muda terjerat pada judi online, pada pinjaman online, tanpa memperhitungkan konsekuensi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Karena itu bagian dari tuntunan Islam adalah bagaimana kita menyikapi fenomena kehidupan. Melihat apa yang terjadi di sekitar kita, lalu menilainya dengan akal budi yang baik, agar kita tidak terseret kepada sesuatu yang pada akhirnya merusak jati diri kita sebagai hamba Allah. Memandulkan potensi kita sebagai manusia yang sepatutnya, yang seharusnya menjadi khalifah yang membangun bumi Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan Islam, kesenangan itu ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan nikmatul khulud. Nikmatul khulud adalah semua kesenangan, kesukacitaan, kelezatan, fasilitas kehidupan yang kita nikmati di dunia ini dan hasilnya juga kita akan nikmati kelak di akhirat. Seorang yang memiliki harta, lalu hartanya dia gunakan untuk kebaikan, untuk dirinya, untuk keluarganya, kelebihannya dia berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu nikmatul khulud. Kelak pahalanya akan dia nikmati di akhir. Orang yang berilmu, ilmunya dia amalkan, lalu dia ajarkan kepada orang yang membutuhkan. Dia beritahu orang yang tidak tahu. Dia didik orang yang perlu mendapat pendidikan. Maka di situ ilmu menjadi nikmatul khulud. Sesuatu yang kelak dia akan nikmati. Seorang pejabat dengan kekuasaannya, dia nikmati kekuasaannya itu dan dia gunakan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya, untuk memajukan bangsanya, maka itu menjadi amal yang luar biasa bagi sang pemimpin. Itulah nikmatul khulud. Lalu yang kedua, para ulama sampaikan ada pula yang disebut dengan nikmatul gurur, yaitu nikmat yang memang ada kesenangan, ada kenikmatannya. Tetapi sesungguhnya kesenangan dan kenikmatannya adalah hal-hal yang sifatnya semu. Senang sebentar, mudaratnya berlipat. Bahkan belum sampai ke akhirat, mudaratnya sudah dirasakan di dunia. Banyak praktek-praktek yang menjadi fenomena sosial. Ada misalnya judi online yang hari ini kita dengarkan, para pemirsa, sekian banyak saudara-saudara kita terjerat dalam judi online itu. Ada belasan bahkan puluhan triliun. Tadi dalam video ilustrasi kita bisa melihat sebagian kecil dari akibat buruk yang terjadi karena judi online tersebut. Maka menjadi pengingat bagi kita semua, nikmatul gurur kita tinggalkan. Mari kita cari nikmatul khulud,
kesenangan yang hakiki. Tidak ada satupun yang bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat judi itu hanya kesenangan sesaat di dunia. Pada akhirnya menyulut api permusuhan antar sesama, membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita pahami. Yakinilah bahwa baik buruknya diri kita bukan berada pada apa yang ada dalam genggaman kita hari ini. Bukan pada apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menyikapi itu semua, apa yang kita lakukan, berikan dan dapatkan. Kalau itu semuanya baik dalam pandangan Allah, maka disitulah kebaikan. Semoga kita selalu menjadi kaum yang eling, penuh hikmah. Para pemirsa, orang yang beriman itu pandangannya tidak pendek hanya sebatas kehidupan dunia, tetapi dia memikirkan kebahagiaan yang hakiki dan kekal sepanjang masa sampai kelak di akhirat nanti. Maka sikap eling penuh hikmah penting untuk selalu menjadi panduan dalam menjalani kehidupan, agar kita tidak mudah tertipu dengan fenomena-fenomena yang menyesatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alaihi wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.